Halo, aku Tamara. Mengejar penampakan hantu adalah hobi aku. Dari awal Ya, kenapa kesulitan di hutan itu ya kemudian tim produksinya sih yang menyelesaikan kesulitan itu. Iya. Semuanya mereka udah siap segala macam, termasuk kemudian masalah lighting segala macam udah saya pasrah sama Divi. Oke. Kalau masalah itu mungkin ditanyakan sama Mas Mendiaga. Oke. Karena dia yang ngeset semuanya gitu kan. Iya. Semuanya kemudian ya yang jelas kemudian kita harus menggantung banyak lampu di pohon yang tinggi. Iya. Tapi yang ya bagian itu terutama yang diperhatikan adalah safety teman-teman yang naik, yaitu udah dipikirin sama IP gitu kan, mereka timnya udah profesional jadi saya terima pasrah. Terus yang kedua tentang cash itu memang kebanyakan adalah namanya itu cash yang baru ya, tapi saya melihat mereka itu bukan tetap aktor yang sangat profesional gitu. Oke. Jadi workshop kita lumayan lama, udah acting konsultannya juga memberikan masukan lumayan lama, memberikan pelatihan ke mereka lumayan lama. Oke. Jadi nanti bisa ditonton aja kemudian bagaimana acting mereka sekarang. Kalau aku sih happy banget ya. Mereka memberikan 100% lebih dari kemampuan mereka untuk film ini gitu. Saya happy banget dengan semua cast yang ada di sini. Masuk Kang Happy. Satu-satu yang paling senior di situ. Oke. Kang Happy luar biasa. Kami banyak diskusi sih, saya, Kang Happy, terus dengan semua aktor, Mas Kiki Narendra segala macam. Saya banyak diskusi. Lo kapan kesini? Mereka banyak eksplor terhadap karakter-karakternya, termasuk teman-teman yang Cindy Buang, Audi Marisa luar biasa, Roy Sunggono luar biasa, Pangeran Lantang luar biasa, Michelle Tahalea luar biasa, Fantatis luar biasa, Fajar Gomez luar biasa, semuanya. Terus soal kenapa tidak di Gunung Salak, masalah kesulitan medan. Gunung Salak itu punya kesulitan medan yang lebih di tempat kita syuting. Jadi memang awalnya sempat treki ya? Semuanya di kita. Sempat treki ke Gunung Salak. Sempat. Ada berapa pertimbangan untuk tidak syuting di sana, itu ada berapa hal aja, Bang? Paling jelas itu kesulitan medan ya, karena kemudian medan yang cocok untuk setting syuting kita itu ada bukan di kaki Gunung Salak yang jalur pendakian dari Cidahu ya, tapi lebih ke Desa Mekarsari. Nah itu di dekat perkebunan Teh Nirmala. Nah itu medannya, jalurnya memang luar biasa susah untuk kemudian juga akhirnya kita mendapatkan tempat yang menurut kita paling cocok itu ya di tempat yang kita syuting, kaki Pangrango. Secara kemudian setnya juga saya dapatkan apa yang saya mau. Terima kasih dan sukses, Bang. Sama-sama. aku tuh nggak pernah setuju ya soal konten penampakan palsu. Orang pengen lihat setan. Kita lagi menuju ke sebuah tempat yang telah melegenda, namun nggak ada satu orang pun yang bisa Pasar Setan ini merupakan film yang mencoba melihat fenomena apa yang terjadi. Salah satunya adalah fenomena konten kreator. Bagaimana konten kreator kemudian menghalalkan segala cara, bikin fake konten untuk mendapatkan subscriber dan rezeki tentunya. Karena itu berbanding lurus ya. Kalau subscribernya banyak, rezekinya juga banyak. Ya. Terus penonton banyak, rezekinya banyak. Nah, bagaimana kemudian ketika mereka ketahuan, kemudian ada cancel culture di masyarakat. Semuanya mengeluarkan judgement dengan gampang, dan itu akan bawa beban buat si konten kreatornya. Nah kemudian bagaimana kemudian mereka berusaha lagi untuk memulihkan nama baiknya. Itu kemudian menjadi kritik buat kami terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat sekarang. Yes, dan juga untuk konsep visualisasinya nih Mas Wisnu, ini menarik ya. Karena sesuatu yang sebenarnya udah melegenda, apalagi dekat dengan kita gitu ya, masyarakat di Indonesia, Pasar Setan ini yang bisa diterima secara logis juga. Dan ini seperti membuktikan ke penonton ya, bahwa Pasar Setan itu memang ada. Nah ini gimana Mas, ngebangun dunia bisnis di dalam film ini Mas, silakan. Sebetulnya ini berdasarkan kemudian setelah diskusi segala macam ya, pengalaman saya mendaki gunung ya. Ya. Saya juga suka mendaki gunung. Gunung terakhir yang saya daki itu kebetulan saya syuting sebuah film dokumenter untuk Rinjani Ultramarathon. Wow, oke. Jadi saya naik Gunung Rinjani dan ternyata
kemudian fenomena tentang pasar setan itu tersebar di mana-mana. Tidak hanya kemudian di satu gunung tertentu yang misalnya terkenal, Merapi misalnya, Lawu, itu kan sangat terkenal ya. Dan saya lahir dan besar di Banyuwangi, di kaki Gunung Raung. Terus di dekat situ ada alas Gumitir namanya, kalau misalnya kita perjalanan dari Jember ke arah Banyuwangi itu melewati alas Gumitir, dan itu dari kecil saya sudah mendengar mitos tentang pasar setan di alas Gumitir. Jadi ada kebiasaan pengendara untuk lempar koin, kan ada yang ngawe-ngawe itu istilahnya, kalau bahasa Jawa ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe minta koin. Tapi dulu ya melambai-lambai. Nah, tapi dulu di tahun 70-80-an itu mitos itu muncul kemudian karena pengendara melempar koin supaya selamat untuk transaksi. Kan itu daerah yang lumayan rawan ya, hutan lebat, terus jurang di mana-mana, kanan kiri jurang, tebing, banyak sering longsor segala macam. Jadi untuk supaya selamat mereka melempar koin itu. Nah terus kemudian ketika kemudian konsep pasar setan itu muncul, yang ingin saya lihat adalah bagaimana kesulitan kita akan syuting di hutan, dan bagaimana deliver pengalaman saya kepada cast dan kru. Nah itu kemudian menjadi pilihan visual yang kita perlihatkan, bahwa setengahnya itu adalah found footage, setengahnya bukan. Jadi selama ini kan pasar setan itu tidak ada yang berhasil membuktikan, tapi menjadi urban legend. Nah ini yang kemudian kita tajamkan di treatment kami gitu. Nah kemudian juga kesulitannya kemudian ketika kita syuting itu adalah medan yang berat. Nah kita sempat dini hari itu suhunya mencapai 10 derajat, 9 derajat, dingin banget gitu. Nah, untung sekali kemudian untuk itu kita sudah prepare segala macam, kita punya equipment yang bagus, disupport oleh Big Armor dan Big Adventure, terima kasih. Jadi teman-teman kru dan cast juga terjaga keselamatannya, terutama di wilayah hutan dan gunung. Kembali dari sana dengan membawa bukti. Ini tuh nggak masuk akal nyari tempat yang udah hilang. Iya, setuju gue. Hai teman-teman, kita udah sampai di pasar setan. Saya suka sama film Pasar Setan. Ngelihat fenomena dari YouTube ini, sebenarnya aku ngelihatnya gimana caranya mendeliver karakter ini agar dia menyebalkannya tapi punya alasan gitu. Dan menurut aku sendiri sangat relate untuk anak-anak zaman sekarang dengan banyak berita yang menghalalkan segala cara buat konten atau tanda kutipnya budak konten gitu tanpa memikirkan orang lain. Dan semoga karakter Kevin semuanya sampai di film Pasar Setan. Itu dia, sampai banget dengan teman-teman yang ada di sini. Pengen tahu Roy, lu gimana build chemistry, karena naik turun. Ada di mana lu di depan baik, di depan Caca bisa semanis itu, tapi bisa sejudes itu sama Pangeran Lantek. Judes bener. Gimana Roy, lo melihat ke stretch acting lo di sini Roy, silakan. Jujur belum nonton film. Jadi masih deg-degan banget, maksudnya pengen lihat. Jadi tapi kalau misalkan dari segi cerita, memang karakter Kevin ini dari awal cerita pun tensinya udah tinggi gitu. Dan mungkin ada scene ending yang udah dipersiapkan untuk ya kita perform di sana. Ini pasarnya. Ini gila sih. Kita bakalan viral. Apa yang sebenarnya terjadi sama teman-teman kamu, Tamara? Gimana ya dengan usaha kita semua di film ini benar-benar luar biasa. Dari persiapan produksi, lalu proses syutingnya juga yang dibilang barusan kalau medannya cukup sulit. Itu semoga membuahkan hasil yang luar biasa untuk film Pasar Setan, karena kita benar-benar berusaha dan pastinya juga mencintai karakter kami masing-masing dan cerita Pasar Setan itu sendiri sih. Kan dekat seorang konten kreator dan di sini juga seorang selebritas gitu ya dari jajaran cast nih. Kalau seorang Audi Manis sendiri memandang karakter Tamara seperti apa melihatnya? Karakter Tamara itu aku banget ya nggak sih? Kalau Tamara itu kan adalah sosok yang pemberani, dia juga pintar, dan dia juga punya ambisi dan prinsip yang kuat dalam hal yang lebih ke positifnya gitu ya. Apalagi dia ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan horor, makanya dia menjadi host untuk mengejar penampakan hantu gitu. Itu dia. Siap.
mereka mati. Tidak ada mayat, Pak Rahmat. Semua yang sudah masuk sana pasti hilang. Kalau gue bilang lu jadi setannya, lu jadi setannya.